Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah menyatakan, jangan kamu minta kepada Allah Ta'ala untuk mengeluarkan kamu dari satu kondisi agar kamu dipakai oleh Allah Ta'ala di kondisi yang lain. Kalau Allah menginginkan kamu berada di kondisi itu, ya pasti Allah akan tetap memberi kamu kondisi itu tanpa harus mengeluarkan kamu dari kondisi tersebut. Silahkan mumet. Ya, itu kalau diterjemahkan ya seperti itu ya, terjemahannya seperti itu. Tapi yuk kita bahas ya, bahas lagi biar jelas. Manusia hidup itu kan ada yang namanya keinginan. Ya, keinginan itu muncul karena manusia punya nafsu. Ya, punya nafsu. Nafsu itu tidak jahat. Nafsu itu tidak buruk. Nafsu itu kendaraan, tergantung jokinya. Ya, tergantung sopirnya. Tergantung pengendaranya. Contoh, makan. Itu nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Minum. Nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Melihat, nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Mendengar, nafsu atau bukan nafsu? Nafsu. Maka ada orang yang dia nafsu makan. Maka selama yang dimakan itu halal dan tidak berlebih-lebihan, maka itu boleh-boleh saja. Kalau yang dimakan itu niatnya untuk memperkuat tubuh agar bisa taat pada Allah Ta'ala, maka itu bukan boleh-boleh saja, itu sesuatu yang baiknya luar biasa. Tapi kalau dia makan dengan niat biar kuat tapi untuk mendolimi orang, untuk menganiaya orang, untuk menghajar orang, maka di situ nafsunya ketika makan, nafsu makan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak baik. Atau bahkan dia makan sesuatu yang haram untuk kesenangannya, maka dikatakan itu nafsunya telah mengajak berbuat yang haram. Jadi nafsu itu bukan jahat, nafsu itu bukan buruk, tergantung pengendaranya menggunakan nafsu itu untuk apa. Kalau seseorang nggak punya nafsu, repot. Ya repot. Mohon maaf contoh, suami istri menikah. Lah kok kemudian suaminya nggak punya nafsu sama istrinya. Pemuda, sehat, setahun nggak nafsu tuh, kira-kira masalah atau nggak masalah itu? Masalah. Karena pernikahan itu tujuannya salah satunya menyalurkan hawa nafsu. Agar tidak terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia menikah kemudian nafsunya disalurkan, dia muncul nafsunya, ya bagus. Wong nafsunya pada sesuatu yang memang halal untuk dia. Ada orang disiapkan makanan, gak nafsu makan, dia sendiri bingung. Saya pengen, tapi enggak nafsu, maksudnya pengen makan biar sehat tubuhnya, iya. Tapi seleranya enggak ada, nafsunya enggak ada. Bisa makan enggak itu? Susah. Kadang udah disuapin, ya tubuhnya nolak, bisa muntah. Ya bisa muntah karena enggak ada nafsu. Karena itu nafsu jangan dicela. Nafsu itu kendaraan. Ya, nafsu itu sesuatu yang sifatnya dia tergantung siapa yang memakai. Nah, termasuk di dalam ibadah. Ibadah itu kalau enggak ada nafsu repot. Ya, nafsu sholat malam. Pengen sholat malam. Ini kalau enggak ada nafsunya, maka ketika sholat lemes dia. Allahu Akbar, ngantuk, lemes. Ada seorang ulama ditanya, saya lihat antum kok sholat malam giat sekali, tahajud.
nggak pernah ninggalkan tahajud. Dan tahajudnya itu seger. Jenengan kalau sholat malam sama ngantuk-ngantuk, napa seger? Ngantuk. Kurang semangat ya. Nah ini ulama tadi sholat malamnya semangatnya luar biasa. Maka ditanya, resepnya apa? Ulamanya justru menjawab, dulu tuh saya nggak pernah sholat malam. Ba'diyah Isya udah istirahat, malam nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat lail. Dulu. Nah suatu malam ketika tidur, saya mimpi. Mimpi itu waktu tidur atau melek? Tidur. Jadi kalau ada teman kita lagi tidur di pengajian jangan dicela. Siapa tahu dia lagi mimpi ketemu wali. Ya kan? Siapa tahu kan nggak ngerti ya. Wah ada temennya tidur di pengajian kok dielek-elek. Ngaji kok turu. Oh ternyata dia waktu tidur tuh karena di pengajian ya, mimpinya ketemu wali. Atau mungkin lagi ketemu bidadari. Mbok gugah, nesu. Wah lagi ketemu bidadari surga kok mbok gugah-gugah. Loh itulah Ustadz yang ngajar, ben Ustadz yang ngajar. Saya lagi dapat sesuatu yang lebih dari pengajian, faktanya nyata. Nah, termasuk ulama tadi beliau mengatakan, saya dulu nggak pernah tahajud. Sampai suatu malam ketika saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi saya naik sebuah kapal laut. Sebuah kapal. Di kapal itu kemudian saya diajak masuk ke sebuah kamar. Jadi kapalnya ada kamar-kamar ya. Di kamar itu ada tempat tidur. Di tempat tidur ada wanita yang cantiknya luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah lihat wanita secantik itu. Maka saya merasa wanita ini calon istri saya atau istri saya dalam mimpi itu ya. Saya dekatin. Begitu mau saya pegang, dia mengatakan saya belum halal buat kamu. Jangan sentuh saya. Saya belum halal buat kamu. Maka saya nanya, siapa kamu? Saya adalah bidadari surga calon istrimu. Di surga nanti. Cuman saya belum halal karena maharnya belum kamu bayar. Loh, maharnya apa? Maharnya adalah sholat malam dan tahajud. Kalau kamu udah sholat malam dan tahajud, kamu memiliki saya. Habis itu saya bangun. Nah, waktu bangun tidur itu wajahnya bidadari itu terus kelihatan. Sehingga saya sholat malam semangatnya luar biasa. Kenapa? Rabi bidadari. Nah ini namanya ada nafsu dalam ibadah. Ada orang nanya, loh itu kan berarti bukan karena Allah. Nah, terus maksudmu yang karena Allah itu yang bagaimana? Yang ngasih surga siapa? Allah. Yang ngasih bidadari siapa? Allah. Yang ngasih istana di surga siapa? Allah. Jadi kalau orang ibadah niatnya pengen dapat bidadari, yang dia kejar itu ridhonya siapa? Allah. Ya justru memang harus begitu. Kelas kita ini kelas iming-iming. Ya udah, sama Allah maka dikasih. Ini level iming-iming. Yang doyannya makan dikasih di surga itu ada makanan model begini. Doyannya minum dikasih di surga itu ada yang mirip wedang uwuh. Mirip loh ya wedang jahe, tapi berbeda. Ya, yang sukanya berenang dikasih tahu ada sungai dari susu, susah membayangkannya. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Di surga itu enggak ada, yang di sana itu enggak pernah didengar telinga, enggak pernah dipandang mata, belum pernah bisa dibayangkan oleh seorang pun. Segala keindahannya. Nah ini contoh ibadah dengan nafsu. Ada semangatnya gitu ya. Ada keinginannya mendapatkan sesuatu. Kalau enggak punya nafsu, berat. Ya, makanya kadang sodakoh juga ada nafsunya. Kamu kenapa sedekah? Diganti 700 kali. Yang penting kan diganti sama Allah. Perkara gantinya wujudnya duit, wujudnya apa, Allah akan ganti 700 kali. Saya semangat minta ganti tadi. Boleh. Ya tapi ingat gantinya terserah Allah. Jangan hitung-hitungan matika. Terserah Allah gantinya. Diganti kesehatan, diganti anaknya jadi semakin lucu dan menyenangkan. Pasangannya semakin dilihat sedap dan mengasyikkan, ya ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia semangat sedekah, ada nafsunya ketika dia sedekah. Nah di sini diajari sama Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari,
kamu jangan minta sama Allah untuk dikeluarkan dari satu kondisi karena melihat ada kondisi lain yang kamu lihat lebih bagus. Contoh, tuh di belakang teman-teman lagi kerja bakti. Ya lagi kerja bakti. Di sini saya ngajar, Ustadz Iis baca wirid, baca sholawat, juga lagi belajar. Lah teman-teman yang lagi kerja bakti, ada keinginan, wah sebetulnya ini mandek kerja bakti, ikut ngaji kan pahalanya besar. Ya, pahalanya besar, dalam pikirannya ya pahalanya besar. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kamu jangan minta dikeluarkan dari kondisi itu. Karena kondisinya kamu lagi kerja bakti di majelis, menyiapkan majelis. Itu juga kondisi yang baik, kondisi yang halal, kondisi yang mulia. Jangan minta dikeluarkan. Tetap aja di kondisi itu. Kalau memang Allah pengen kamu ke sini, maka Allah akan tetap membuat kamu berada di sana dan kamu tetap dapat yang di sini. Oh tiba-tiba tiba-tiba kok yang di sana dipasangkan TV, sound systemnya sampai di sana, sambil kerja bakti tetap bisa ngaji, dapat dua-duanya. Ya dapat dua-duanya. Kalau bapak hala dapat, tapi kadang kan ilmunya kelewat, jadi dia gelo, wah aku kok enggak dapat ilmunya karena mungkin nutuk-nutuk, ya mungkin ngechat, enggak sempat dengar, suaranya kurang jelas. Hatinya pengen ke sini. Jangan minta sama Allah ke sini. Jalankan tugas yang Allah berikan kepadamu. Nah, nanti Allah kalau memang pengen membuat kamu dapat yang sama dengan yang di sini, Allah juga akan berikan. Tapi kalau kamu nggak dapat itu, ya berarti Allah nggak pengen kamu ke sini. Allah lagi pengen kamu fokus di sana. Jangan khawatir, pahalanya tetap sama, tetap dapat. Contoh, istri, ya, suaminya berangkat umroh. Istrinya pengen ikut enggak? Pengen. Sementara anaknya di rumah enggak ada yang ngurus. Kalau istrinya ikut, anaknya akan terlantar. Ya anaknya akan terlantar. Kamu jangan minta wahai istri sama Allah, ya Allah, minta dalam arti tadi ya, nafsunya itu pengen umroh. Ya Allah saya ini pengen sama suami, pergi sama suami, so romantik, umroh berdua, bergandengan tangan, wah keliling Ka'bah, batal wudhu. Mau tawaf itu enggak boleh gandengan tangan, nanti wudhunya batal, mazhab Syafi'i. Kan begitu ya, kecuali kalau yang laki-laki sama perempuan ini tidak bersentuhan kulit, tapi kan susah, mungkin nyenggol dan lain sebagainya. Tapi saya pengen pergi sama suami saya, enggak usah. Kamu fokus saja, kalau suami kamu bilang kamu di rumah ngurus anak, ya di rumah ngurus anak. Kamu cukup di hati minta, ya Allah kalau emang diizinkan saya pengen nemenin suami. Udah begitu aja, nggak usah nafsu gitu ya, minta pengen sama suami. Nanti kalau Allah memang menakdirkan dan menginginkan kamu sama suamimu, nanti suamimu hatinya akan dirubah sama Allah Ta'ala. Tiba-tiba suamimu ngomong, tak pikir-pikir ya dik, eman-eman aku mangkat dewi. Nah terus anak gimana? Sisan kabeh sa omah. Sekalian satu rumah. Lah duitnya dari mana? Nah, itu ada motor 5 jual dulu. Masya Allah ya. Motor 5 jual dulu. Lah nanti kita balik gimana? Gak punya motor. Ya enggak apa-apa, di sana tinggal minta. Ya di sana minta. Ternyata suaminya dirubah sama Allah Ta'ala hatinya. Hatinya dirubah. Sehingga istri tadi yang enggak protes, yang pasrah, yang senang, yang ridho, sama Allah dikasih semuanya. Tanpa dia harus keluar dari kondisinya. Kondisinya kan disuruh ngurus anak-anaknya sekalian dibawa pergi umroh. Nah, ini contoh. Dalam kehidupan itu sering kali terjadi. Nah syaratnya biar bisa begitu cuma satu. Nah ini syaratnya ini yang rada abot. Mudah tapi agak berat. Apa itu? Ridho. Jadi kalau ridho itu bahasa Indonesianya tidak protes. Di atasnya nrimo ya. Nrimo itu masih ada berat hatinya ya. Ya wis piye nih, kahanane ngene. Nrimo aku. Itu masih ada
protes tipis di hati. Sebetulnya nggak mau kayak gini. Tapi kalau ridho itu tidak ada kondisi protes di hati. Senang-senang saja. Ya senang-senang saja. Ya kalau dalam kasus tadi istri tidak diajak suaminya pergi suruh ngurus anak, datang setan wujud manusia bisi istrinya. Suami betul ya, kok nggak romantis ya? Pergi kok pergi sendiri. Kamu sebagai istri kok nggak pernah diajak? Nggak pernah diajak. Istri yang udah ridho akan senyum. Yang bilang siapa? Aku nggak pernah diajak. Saya itu loh nggak pernah pisah sama suami, dan suami itu loh nggak pernah pisah sama saya. Orang mungkin, mau nyatanya berangkat sendiri kok. Itu kan kamu yang lihat. Kalau saya yang merasakan di hatiku selalu ada suamiku, dan di hati suamiku selalu ada aku. Masya Allah. Ngaten Bu? Nggih. Betul bapak-bapak? Aja goroh loh ya. Daripada ini kelihatannya jalan berdua tapi hatinya nggak pernah bareng itu. Yang ini ndak ridho dia, ndak terpengaruh. Orang mau ngomong apa pokoknya saya tidak akan protes. Itulah yang dilakukan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Coba Siti Hajar tuh sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Ini yang kita setiap sholat disuruh mendoakan tuh. Ya. Seperti ya Allah berkatilah Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi sholawat Ibrahimiyah. Sampai Nabi itu minta didoakan seperti keluarga Nabi Ibrahim, keluarga kakeknya. Siti Hajar alaihissalam itu di dalam kondisi yang super berat. Bayangkan lagi senang-senangnya sama suami, dikasih izin sama Allah punya anak, selama berapa tahun suaminya gak punya anak, dari dia punya anak, kan seneng itu ya. Tiba-tiba sama suaminya diajak pergi ke suatu lembah yang gersang, gak ada air, gak ada kehidupan, terus ditinggal di situ. Ketika ditanya oleh sang istri, wahai suamiku kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim gak boleh jawab sama Allah Ta'ala. Jadi diam saja. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Diam lagi. Yang ketiga kali nanya, Allah yang suruh ya? Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam menganggukkan kepala. Istrinya langsung menjawab, kalau Allah yang suruh, jangan khawatir suamiku. Lanjutkan perjalananmu. Jangan pikirkan kami. Kami pasti akan bahagia. Allah pasti akan ngurus kami. Tapi kalau oknum ibu-ibu zaman sekarang, kalimatnya sama tapi nadanya beda. Gak usah mikirin aku. Gak usah. Gak usah, bener, gak usah mikirin aku. Allah pasti ngurus kami kok, gak usah kamu pikirin. Ini nadanya beda atau sama ini? Beda. Artinya sama atau beda Bu? Beda. Yang satu betul-betul ikhlas, ridho, senang. Yang satu protes. Cuman kalimatnya ya begitu. Gak usah. Tenang aja. Iso kok aku urip dhewe. Ora usah mbok pikiri. Tenang no. Tapi nadanya begitu. Sama yang begini. Tenang Mas. Gak usah kamu pikirkan. Jangan menjadi berat hatimu. Insya Allah Allah akan ngurus kami. Kamu tuh taat sama Allah Ta'ala. Beda atau sama ini? Beda. Kondisinya Siti Hajar alaihissalam saat itu tidak ada teman sama sekali. Bebannya ngurus bayi usia kurang lebih 2 tahun. Dan tidak dikasih ATM. Tidak dikasih fulus. Tidak dikasih duit. Dikasih bekal makan, ya secukupnya. Namanya juga bawanya onta. Bekal makan secukupnya, minum secukupnya. Tapi enggak protes, ridho. Hasilnya apa? Coba lihat endingnya langsung aja. Kita loncat endingnya ya. Dapat suaminya tetap balik. Ya, kemudian dapat mantu. Ya, dapat mantu. Dapat temen, Allah kirimkan orang.
dapat air, dapat penghidupan, dapat kota, lembah kosong jadi sebuah kota, dan sekarang termasuk kota yang terame di jagat raya, kota Mekah Al-Mukarramah. Foundernya adalah Siti Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau mau bayar royalti itu repot juga ya. Pendiri Mekah itu. Siti Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kan luar biasa. Ternyata ketika ridho, Allah kasih semuanya. Nah pertanyaannya nih, kita termasuk manusia yang ridho atau manusia yang protes? Ya kalau namanya ridho ya tetap ridho. Masalahnya namanya mungkin Ahmad, mungkin Abdullah ya, mungkin Naufal. Kita ditanya, kamu ridho atau tidak? Pas nak jujur-jujuran ya abot beb. Mau sampai makom ridho itu kita belum sampai. Lah latihannya biar bisa begitu, syukuri kondisi yang ada saat ini, nggak usah minta kondisi yang lain. Kadang-kadang itu yang lain itu wang sinawang, kelihatannya lebih oke. Ya ternyata ya tidak oke-oke banget kok, ya nggak oke-oke banget, sama saja. Muadzin, udahlah ridho aja jadi muadzin, jangan pengen jadi imam. Wah kelihatannya yang lebih dihargai itu imam, pahalanya lebih banyak. Ya bisa kadang habis itu ya ndongakno wong akeh diamini, aku mau ngadzan tok. Padahal di akhirat itu nanti rebutan makom, mana yang lebih hebat, muadzin atau imam. Sehingga imam itu sama muadzin didebat di akhirat. Kamu itu dapat pahala banyak gara-gara saya. Kalau saya enggak undang orang-orang ke masjid dengan adzan saya, enggak ada yang datang. Imamnya jawab, lah percuma undanganmu kalau enggak aku imami. Kalau enggak saya imami kan ya tetap enggak ada yang sholat, kata imamnya ya. Nah, maka di situ dikatakan, disitulah imam mengalahkan muadzin. Ini versinya imam. Versinya muadzin, walaupun tetap kamu imami, tetap aku sing ngundang. Maka dikatakan nanti di padang mahsyar yang paling tinggi ya, yang paling tinggi muadzin. Orang tenggelam dengan keringatnya, muadzin tidak tenggelam. Di situ tidak ada kata-kata imam, muadzin. Itu dalilnya para muadzin. Jadi jangan pilih jadi imam atau muadzin. Nah, muadzin itu kadang kurang tenar loh. Ya kurang tenar, kurang dihargai. Ya kalau telat sedikit diamuk sak kampung. Iya diamuk satu kampung. Sampai ada satu cerita itu, orang yang jam 9 pagi azan, wah akhirnya satu kampung moro kabeh. Terus dibilang, ngawur ini jam 9 pagi kamu azan apa? Dijawab, yang ngawur tuh kalian. Saya subuh azan kalian gak pernah datang kok. Jam segini azan tambah teko kabeh lah, sing ngawur lah awakmu doaku. Yang ngawur itu kalian itu. Nah ini kadang ada orang pengen jadi imam, padahal dia makomnya muadzin. Suatu hari jadi imam, dikira itu mudah jadi imam. Ternyata begitu takbir membaca Al-Fatihah hilang apalane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang maju-maju terus. Karena ternyata itu ada wibawa ya, ada wibawa yang dia nggak pernah sangka. Loh, ternyata jadi imam seperti ini. Akhirnya tambah kacau semua. Akhirnya namanya jadi rusak. Oh, Al-Fatihah rapal jadi imam. Ya, dirasani sak kampung. Kalau muadzin salah-salah didik orang wajar. Walah keturunan muadzin iki. Iya. Oh, muadzinnya rada anu nih. Mungkin pas banyak pikiran sehingga adzannya mestinya takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kok pengen nem ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin lagi pikiran wajar itu. Tapi kalau imam Al-Fatihah muter terus, ya mungkin orang yang ngerasa nih, serah layak kita mulai pikun wi. Ya lebih berat itu jadi imam. Maka kalau kita nih posisinya kok di suatu masjid takmir meletakkan kita, udah kamu bagian ngepel, ya syukuri itu. Karena pahalanya sama, itu satu tim. Ya satu tim.
nanti kalau Allah mau ngasih kamu pangkat imam, kok yon subhanallah, imamnya pas sholat Allahu Akbar, kamu ini tukang pel di belakangnya persis. Oh namanya ngepel masjid ya, di belakangnya imam, ini kru utama. Nah imamnya itu baru takbir sakit perut. Akhirnya gak ada suaranya imam kok ya. Mosok ya ono suara nih. Ditahan tetap. Batal atau gak batal? Batal. Imamnya minggir sambil ngomong aku batal. Ya. Makmumnya yang di belakang maju. Siapa tukang pel? Allahu Akbar, kelakon dadi imam. Nah ini contoh. Ya contoh. Allah kalau mau ya Allah akan jadikan kamu imam gitu. Sementara dikasih Allah makom apa yang ridho. Nah pertanyaannya itu untuk bisa begitu mudah atau susah? Susahnya di mana? Karena nafsunya tidak dikendalikan. Ketika nafsu nggak dikendalikan, muncul yang namanya ego. Ya, egonya muncul. Ego itu dalam bahasa syariat namanya hawa. Maka hawa kalau udah kawin sama nafsu repot. Namanya hawa nafsu. Ya udah hawa nafsu repot. Kok nafsunya lihat, muncul egonya, orang lain nggak boleh lihat. Hanya aku yang boleh lihat, yang lihat yang lainnya diusir sama dia semua. Minggir kabeh, cuman aku yang boleh. Itu namanya hawa nafsu. Makan, dia nggak mau durian itu dimakan orang lain. Ini hanya untuk aku, yang lain diusir, rebut, nyetir. Nah ini sopir nih ya, nyetir, jalannya besar, tapi nggak mau disalib. Nafsunya pokoknya pengen jadi juara, tapi nggak di medan balap, di jalan raya umum. Mau disalib, egonya muncul, sopo wali nyalip aku. Jalannya kanan kosong, nggak dikasih, dia geser ke kanan, ora iso nyalip ya. Geser ke kiri, geser ke kanan. Tadi nafsunya sudah kawin sama ego. Nah, itu ngeri. Kalau udah pada tahapan itu, manusia akan berada dalam lubang kehancuran. Karena itulah kita belajar begini, belajar menerima kondisi yang Allah kasih. Terus dimaksimalkan. Allah kok ngasih saya kondisi jadi ibu rumah tangga. Jangan meri sama tetangganya, ya yang bisa jalan-jalan keluar negeri. Jangan iri sama tetangganya, kok yang bisa begini, bisa begitu. Saya ini 20 tahun rumah tangga, kok hidupnya di rumah terus. Kalau Allah inginkan kamu keluar, ya nanti kamu akan dibawa keluar sama Allah Ta'ala. Yang penting di rumah kamu taat, selesai. Cuman untuk sampai di situ, ya itu musuhnya adalah mengendalikan hawa nafsu. Biar bisa ridho. Nah itu latihan. Yalah latihan dari hal-hal yang kecil. Nanti kalau ditekuni maka insya Allah akan jadi sesuatu. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Nah apalagi ini kalau keinginannya itu misalnya urusan fulus, duit. Wah ini agak apa ya, godaannya besar itu. Misal saya nih, saya tugasnya ngajar, betul ya? Ngurusi majelis. Otomatis waktu saya untuk kerja cari uang tidak sama dengan waktunya orang lain yang memang hidupnya cari uang, betul kan ya? Ada orang yang hidupnya fokus cari uang, sementara saya fokusnya ngajar. Ya fokusnya kan ngajar, dikasih tugas ngajar, kamu urus majelis. Lah kok nafsu saya tergoda. Wah ini kalau punya duit banyak kan, ya saya bisa mengembangkan majelis lebih bagus. Enggak kipas angin, AC, padahal udah masuk angin no AC namanya. Ya AC. Wah nanti menunya bisa lebih bagus. Ini bisikan nafsu tuh caranya pinter, bisi macam-macam. Akhirnya pengumuman, mohon maaf karena saya lagi fokus cari duit,
Jadi pengajian Jumat itu dalam 1 bulan saya ngajar cuma sekali, yang 3 minggu diajar Ustadz Iis. Misal gitu ya. Misal seperti itu, Ustadz Iis suruh ngajar, dijak sholawatan terus. Ya, enggak ceramah-ceramah, sholawatan terus. Akhirnya saya kehilangan pahala ngajar, dan mungkin orang yang belajar akan hilang, ya karena dia kok sekarang ngajarnya cuman sebulan sekali nih ya Habibnya ini. Saya sibuk cari uang, ternyata cari uang juga enggak dapat. Akhirnya uang enggak dapat, ngajar juga hilang. Tapi begitu saya fokus ngajar, ya fokus ngajar, Allah Ta'ala kasih saya uang dan dikasih kesempatan untuk ngajar. Justru dapat dua-duanya. Syaratnya ojo meri sama nikmat yang Allah berikan pada orang lain, syukuri nikmat yang ada pada dirimu. Nah, yang model begini mudah atau susah? Ya latihan. Contohnya misalnya kalau bab urusan ibu-ibu itu yang sering, Bu mohon maaf ya Bu, jadi contoh boleh ya Bu? Bu, ya biasanya itu kan ada perintah dari suami, udah di rumah saja, gak usah kemana-mana, urus anak. Ada enggak yang begitu? Ada. Terus istrinya orang lain itu ngomong, Dek, kamu hari Ahad liburan kemana? Boro-boro liburan. Wah, Ahad kerja bakti ngurus rumah. Lah kalau Sabtu, podo. Jumat, podo. Lah kamu liburannya kapan? Ya enggak pernah liburan. Saya ya seperti ini di rumah saja itu, sama anak, sama suami. Suamimu enggak pernah ngajak kamu liburan. Lihat pantai? Ya pernah. Kapan? Lewat YouTube. Liburan lewat YouTube, disetelkan TV sama suami saya. Tuh pantai ini, pantai ini, pantai ini. Suamimu begitu? Iya, waduh. Pokel bojomu. Mulai ini setan ya bisi. Wah itu memang wah nggak perhatian sama istri, bla 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 bla. Masuk ini lama-lama tadinya awal mental ya. Kumpul yang kedua setengah masuk. Kumpul yang ketiga lebih dalam masuknya. Bahkan lebih hebat dari yang bisi. Ketemu suaminya, Mas, kamu tuh mau cari surga atau neraka? Kaget. Maksudnya bagaimana? Lah mau cari surga atau neraka? Ya saya cari surga. Nah kalau kamu nggak pernah ngajak saya jalan-jalan berarti kamu nggak menyenangkan istri. Kamu seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Suami nggak bertanggung jawab itu tempatnya neraka. Mulai gaya dalil lagi. Suami nggak bertanggung jawab tempatnya neraka. Maksudmu nggak bertanggung jawab itu bagaimana? Kamu nggak pernah ngajak saya jalan-jalan. Lagi resok ki keliling kampung ki yo mlaku-mlaku lho, Dek. Maksudnya bukan begitu lah. Maksudnya bagaimana? Ya aku pengen traveling seperti orang lain. Wah, Masya Allah ya. Traveling seperti orang lain. Seakan-akan yang di kepalanya itu betul. Seakan-akan di kepalanya itu benar. Akhirnya ya suaminya mulai jengkel, sebel. Kok ngini ya? Kok ngini? Suaminya juga kesetanan. Kebetulan ada teman SMA yang belum nikah. Ketemu di jalan. Masya Allah, gimana kabarnya anak berapa? Belum nikah. Ya belum nikah, ngobrol. Kok yang ini gak pernah marah, gak pernah ini. Yang ini kok marah. Akhirnya hatinya mulai geser. Mulai geser. Di rumah dingin, ya di luar hangat. Yang rugi siapa? Yang rugi ya suaminya rugi, istrinya rugi. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak menerima keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nerima, saya di rumah tuh ya asik kumpul sama anak. Wong liburan tuh ya bukan masalah tempatnya, tapi manusianya. Apalah artinya berada di surga tapi kalau sendiri. Ayo, siapa yang mau di surga sendiri? Mau di surga sendiri? Sendiri lo ya, di surga sendiri, tidak ada bidadari, tidak ada, mau sendiri kok. Kalau ada bidadari berarti ada yang nemeni, ya sungai,
oke, bangunan oke, semuanya oke, tapi ijen mau. Rotok mikir kan? Nabi Adam alaihissalam ketika di surga sendiri merasa kurang sesuatu, makanya sama Allah dikasih istri. Iya, dikasih istri, turun ke muka bumi sama Allah, istrinya suruh bawa, temenin istri. Ya, keindahan yang luar biasa. Makanya nggak peduli posisinya dimanapun, asal ada istriku di situ. Nabi Adam begitu, Siti Hawa juga sama. Tempat itu no matter, bahasa Inggrisnya apa? No matter apa gitu ya? Gak penting tempat, apalah artinya tempat kalau nggak ada kamu di sisiku sayang. Masya Allah, padahal ya orang ngono. Nah, itu kan orang yang paham ya Pak, paham. Rumah itu kalau seindah apapun gak ada yang nemenin kan rasanya gak indah. Tapi rumah itu rumah ketika hidup bersama yang menyenangkan hati. Lah apalah artinya kalau kemudian dia pergi sendiri, ya tanpa ridho suami, ya tanpa ridho suami. Artinya apa? Nah ini kalau walaupun cuman ketemu sebulan sekali, ya sebulan sekali, tapi ada kehangatan di rumah, itu sesuatu yang luar biasa. Ridho dia. Dengan video call, seneng, Masya Allah, Alhamdulillah. Kangen-kangenan, ya. Ini yang begini mahal, ridho. Begitu kena penyakit sedikit, Mas, kita kok keluarga semacam ini ya Mas, ketemu kok cuma lewat layar. Kapan kita bisa seperti normalnya orang lain? Setan itu. Ya setan masuk, karena langsung seperti orang lain. Kondisi yang Allah kasih, dia nggak ridho. Dia protes, lihat orang lain, itu awal kehancuran kehidupan. Cek. Nanti kamu kita buat daftar, cobalah saat ruwetnya diri kita, ketika hidupku ruwet, iling-ilingan, itu mayoritas penyebabnya adalah ketika mulai melihat kehidupan orang lain. Dia kok begini ya, aku kok tidak, dia begini, aku tidak, dia begini, aku tidak, dia begini, aku tidak, dia begini, aku tidak, dia begini, kenapa aku enggak begini. Dia begini kenapa aku tidak, dia begini kenapa aku tidak. Itu awal kehancuran. Yang harus kita lakukan adalah Alhamdulillah aku dikasih Allah seperti ini. Itu terus dilatih. Kalau berhasil, hidup akan nikmatnya luar biasa. Ya seperti malam hari ini jenengan gak pernah mikir tim jok datang. Saya juga gak mikir ini. Oke, kita syukuri kondisi kopi yang mungkin sudah mulai dingin ya. Saya cukup ya. Jazakumullah khairan. Tiba-tiba ada yang mau ngejok datang. Kalau Allah udah mau ngasih ya tetap dikasih. Jelas enggak ini? Malam hari ini babnya. Udah itu cukup. Sekarang saya mau ngomong yang lain. Boleh ya? Ini sekedar pemanasan. Udah 3 pekan tuh bahasanya kan yang lain ya. Bu, ridho ya Bu? Ibu, ridho ya? Yakin? Ibu ridho? Ya ridho loh Pak, Ibu bisa ridho. Ridho Bu? Loh ridho loh Pak, ridho. Jadi kadang, ini sambil teman-teman ngejok ya, pemirsa dimanapun antum berada, yang buat kita susah itu. Saya waktu itu kan sudah sampaikan di majelis, kemarin saya ke Jogja ketemu lagi itu. Truk yang berbeda dengan tulisan yang sama. Gambarnya Gus Ekdam, ya tulisannya tetap sama. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kamu bawa mati. 2 kali ini saya diingatkan sama truk ini. Yang pertama ke Jakarta, yang kedua ke Yogyakarta. Kok kebetulan rodok mirip ya. Jakarta, Yogyakarta. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Semakin saya ulang-ulangi kalimat itu, saya mulai membuat list. Sing tak gomot, engkau mati itu mau saya bawa siapa ya? 1, bojo, istri. Jadi nanti kalau kamu meninggal, istrimu bawa ya. Ya maksudnya kita nanti di akhirat pengen sama istri, betul kan ya? Anak,
orang tua. Ya, orang tua, harta. Saya mau mati bawa harta. Nah, terus saya nanya caranya gimana ya? Nanti kalau saya meninggal dunia, istri saya di sana juga sama saya, gitu loh maksudnya. Nanti anak saya di sana sama saya. Harta saya juga akan ada di sana bersama saya, nemeni saya. Caranya bagaimana? Berarti harus satu frekuensi. Kalau suaminya sholat, ya jangan sholat sendiri. Ajak itu istrinya berjamaah. Kalau lagi tidak bersama, perintahkan istrinya untuk berjamaah. Cari jamaah, jangan sholat sendiri. Bahkan kalau sampai nggak ada yang jamaah, suaranya yang keras, minta jamaah sama jin. Kan disunahkan kalau kita sholat tuh suruh qomat ya. Qomat itu siapa tahu nanti ada diniati agar ada hamba Allah yang ikut sholat. Itu kalau memang nggak ada jamaah itu udah kepepet itu. Seperti itu, biar ada yang lain ikut sholat berjamaah, keraskan suaramu. Biar nanti ada yang ikut. Itu ada yang praktek itu. Di suatu pom bensin ada musola. Sholat isya. Allah, qomat ya, Allahu Akbar ya. Karena dapat pengajian gitu dipraktekkan. Fatihah, waladdallin, amin. Melayu deh langsung. Batal sholatnya. Karena dia dengar suara amin padahal itu pom bensinnya kosong, nggak ada orang. Ternyata yang amini banyak ya. Hal yang seperti itu mungkin terjadi. Nah, jenengan ya jangan minta yang aneh-aneh. Engko gak kuat tambah repot. Anak, kalau kita pengen anak kita di sana bareng sama kita, ya harus kita paksa. Anak saya tak suruh duduk depan, ikut ngaji, ya dipaksa, dilatih. Kan gitu. Diingatkan pagi, udah sholawat sore belum? Udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Jangan bosen. Mau umurnya udah berapa puluh tahun, dia tetap ingatkan, sholawat pagi jangan lupa, sholawat sore jangan lupa. Dan ketika ada sesuatu yang membahayakan anak kita dalam urusan akhirat, kita harus tegas ngomong, jangan, kamu gak boleh ikut yang seperti itu. Meskipun anak mungkin piye toh bapak aku kiyo, ketoy HP kok gak entuk, kenapa ini bagus kok gak boleh, karena mungkin belum ngerti. Ya kita harus tegas, kasihkan penjelasan secukupnya. Kira-kira dia paham gak paham, gak apa-apa, nanti suatu saat akan paham. Itu namanya kita pengen anak kita nanti di akhirat bersama kita. Duit. Nah ini bab paling asik. Duit itu kalau kita simpen gak akan ikut kita mati. Betul? Kalau disimpan gak akan ikut kita mati. Caranya biar duit itu ikut kita mati, dibagi. Jangan disimpan. Kok ada tetangga butuh buat beli beras, kirimi beras. Oh kok ada nak dulur mau bayar listrik, kok ternyata nggak punya duit, kirimi duit yang lebih banyak, secukup, lebih dari yang dia butuhkan. Oh kok ada orang di jalan tampak pegang perutnya kesakitan, wajahnya tampak kelaparan. Jangan cuma ngomong, wah kasihan tuh orang ya. Parkir kamu, turun, samperin. Monggo menawi saged bantos tugas beras atau apa makan ya silahkan kasih secukupnya. Kalau kita nggak bisa ngasih banyak, kasih secukupnya. Itu yang kita keluarkan, itu justru yang kita kirimkan ke akhirat. Semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak kita kirimkan. Dan jangan khawatir kalau kita ngirimnya banyak, di sana itu akan dikirim kembali lebih banyak. Nggak akan habis tuh. Nah kalau disimpan, yang di sana mau dikirim, lah kurang ngirimi yuk. Gak ada pingpongnya, gak ada. Gak bekerja tuh, sistemnya gak bekerja. Karena itu ketika tulisan yang mengutip kalimatnya Gus Idam, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang gak akan kamu bawa mati. Kalau diterapkan, ya kamu harus mati-matian bagaimana menjadikan pasanganmu itu nanti bisa ikut sama kamu ke akhirat. Kalau pasanganmu belum berhijab, seorang wanita belum berhijab, ya kamu mati-matian memperjuangkan gimana caranya dia bisa berhijab. Jangan gak peduli. Asbenlah ngon rokok, ben merokok. Masya Allah, ini suami macam apa itu? Saku rakwat aku. Sakuat tak kandani kok. Jengel wae. Wis ben ngrasake didik. Naudzubillah min
Dalik kan gimana caranya ini istri biar nanti selamat, mati-matian berjuang. Gimana caranya anak itu, yang anak mungkin belum mau sholat gitu ya. Kan sekarang kasus remaja ini banyak, ada remaja yang pinter tapi sholat gak mau. Bapaknya pusing, ibunya pusing. Gimana Ustadz ya, anak saya kok belum mau sholat. Ya kamu berjuang mati-matian, gimana caranya anakmu mau sholat. Dengan segala macam cara, tentunya dengan cara yang baik, bijak, yang benar gitu kan. Mati-matian untuk itu. Saya itu pengen di akhirat tabungan saya banyak, nanti bagi-bagi harta. Ya kamu cari duit yang banyak, dumno. Aku mau cuma ngelamun tok. Piye carane kok sedekahku akeh? Cuman piye carane sedekahku akeh? Piye carane sedekahku akeh? Sehingga kalau kita mau ke akhirat, itu semangat kita itu akan luar biasa. Semangat kerja luar biasa. Semangat sama pasangan luar biasa. Semangat sama anak luar biasa. Semangat sama tonggo luar biasa. Jadi hidupnya itu full energi, full semangat. Gak ada kata, gak ada. Karena apa? Pengen tak bawa ke akhirat kabeh. Nah, saya mau nanya sama jenengan lah. Kinten-kinten jenengan di surga pengen dewe sendirian gitu. Enggak toh ya? Ya saya aja pengen minimal loh ya. Saya ini pengen minimal yang ngaji di Rodoni ya nanti di surga kita punya majelis semacam ini. Lah itu ngaji bareng, cuman saya nyugui kopi beda. Ya beda ya kan ya. Pengen nikmat ngaji di surga kan kita pengen ngerasakan di surga ngaji. Lebih di surga pada pengajian. Nah itu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS di sana Sidratul Muntaha pengajian. Nabi Ibrahim ngomong ke Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ketemu, sampaikan salamku kepada umatmu dan sampaikan bahwasanya surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain la haula wala quwata illa billah. Itu di alam sana pengajian. Makanya ada surga itu Jannatul Mazid. Surga Al-Mazid itu isinya nikmatnya ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah. Jadi ngobrolnya itu nanti lain. Ngobrolnya orang yang model-model seperti kita ini beda. Ndak ngobrol gimana bidadarimu ora ono. Ora diobrolke sing bab ngono. Ya, ngobrolnya nanti gimana sekarang rasamu tentang cintamu sama Allah. Wah, beda. Di surga tapi di surga kan yo pengen begini. Makanya ya saya semangat memperjuangkan gimana caranya teman-teman saya betah ngaji di sini. Kan gitu ya. Apa yang mau saya lakukan biar teman-teman saya semakin senang ngaji di sini? Mulai, oh ya, ini setiap orang kalau bisa nanti punya meja sendiri-sendiri satu-satu, kan semakin merasa belajar, betul kan ya? Oh itu dibesarkan, biar nanti semakin rasanya lapang. Macam-macam, saya masih punya niatan banyak yang belum saya share sekarang. Nanti kalau udah ketahuan semua kan kurang variatif ya. Dikit-dikit dikeluarkan, biar apa ya? Tetap semangat belajar. Kenapa? Saya pengen nanti kalau di akhirat saya nggak mau sendiri. Saya pengen punya teman sebanyak mungkin. Asik toh ya. Rombongan Mas Novel ke surga melaku izin. Orang yang koncone ora penak ya. Rombongan Mas Novel silakan ke surga. Amin gitu ya. Wah, gurine wakeh ya. Kanannya banyak. Ternyata saya juga nunut depan saya. Aku melu sing ngarep ya no ya. Ternyata enggak putus kan senangnya luar biasa. Ada semangat kita mau bawa teman kita ke surga. Kita mau bawa teman kita ke akhirat. Perjuangkan mati-matian, jangan ya selas kesel aku. Ben lah neraka ben. Masa kita tega membiarkan teman kita masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Wah, saya udah capek saya ngurusi dia. Sudah memang dia tuh enggak layak masuk surga kelihatannya. Ngebak-ngebaki surga. Ya naudzubillah min dzalik. Perjuangkan. Nah, urusan duit yang urusannya untuk dunia enggak usah kamu perjuangkan. Nyantai aja. Tapi kalau urusannya untuk akhirat, perjuangkan. Misalnya akhirat gimana? Lah kok misal ya, istri belum pernah umroh, pengen berangkat umroh, mbok tawari, Dik, mau umroh. Joguyon Mas.
Orang kita takok sih. Mau umroh? Loh, mau tuh ya. Yakin, tenang no pikirmu. Suaminya nggak punya duit. Langsung sesuk aku tak golek duit ya. Ben bojoku mangkat umroh. Nah itu cari duit mati-matian untuk yang begini, lah itu bagus. Kalau cari duit mati-matian buat apa? Nambah tabungan. Biar saldonya biar tambah. Nanti bisa pamer, saldo saya segini. Lah terus gue apa? Mati. Ahli waris. Ya ahli waris bahagia. Delalah sing lanang mati sih. Wah, istrinya dapat warisan luar biasa. Para pria tertarik, janda cantik warisannya banyak. Akhirnya nikah lagi, kamu di alam barzah sing ngrekos aku. Ya, sing entek kok lanang sing kuwi ya. Sak bojoku ya diembat gitu. Duitku diembat, bojoku diembat. Rugi akeh aku. Rugi banyak. Buat apa capek-capek dunia kalau untuk seperti itu. Tapi kalau capek mati-matian, semuanya untuk dibawa ke akhirat. Ya itu memang harus. Maksudnya begitu. Bukan kalimat itu bukan maksudnya nggak usah cari dunia, salah loh ya. Bukan jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak akan kamu bawa mati. Oh berarti harus jonggolek duit. Bukan begitu. Ya, yang tidak dibawa ke akhirat tadi nggak usah kita kejar. Tapi kalau mau kita bawa ke akhirat ya kita perjuangkan semaksimal mungkin. Jelas? Bu, suaminya mau dibawa ke akhirat atau mau diganti? Kan ngeri yo. Mosok cita-cita hubungan kita cukup di dunia ini saja. Ya harus sampai ke akhirat. Yang sabar, perjuangkan. Ini ilmu ya, insya Allah ini bagian akhir di malam hari ini, 10.11, udah jam 10.11, jam ini agak terlambat sedikit, ini lebih dari 10.11 ya, ini mungkin 10.14, sama, udah dibenerin berarti ya, udah dibetulin, alhamdulillah, biasa lihat kok telat dikit. Bu, sabar itu balasannya apa? Wasabru thawabuhul jannah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Sabar itu gajinya adalah surga. Pakai bahasa gaji aja biar masuk di kepala. Pekerjaan sabar, gajinya surga. Ya, kerjanya apa? Sabar. Gajinya surga. Jelas? Kalau kerjanya sabar, gajinya surga. Ada seorang karyawan kerja berangkat dari rumah jam 4 subuh. Berangkat dari rumah, pulangnya jam 4 sore, sampai rumah jam 9 malam. Capek di kantor, macet di jalan. Capek atau enggak capek? Capek. Ditanya, kamu kok sanggup hidup semacam ini? Jawabannya, ya sabar Thomas. Kenapa kamu bisa sabar? Long gajinya 5 juta 1 bulan mas. Gajinya 5 juta. Karena gaji 5 juta 1 bulan, maka 1 bulan berangkat jam 4 subuh sampai rumah jam 9 malam, sabar sang suami, sabar istri menanti, sabar anak-anak menjalani kehidupan semacam itu. Karena di kepalanya awal bulan dapat 5 juta. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah sekarang saya mau nanya, ada orang kena musibah, motor hilang, sabar atau ngresuloh? Sabar atau protes? Sabar atau keluh kesah? Kenapa? Kok kalah sama yang kerja tadi? Kerja gaji 5 juta, capek mati-matian dilakoni, motor hilang, sabar, dapat surga, bukan 5 juta. Dapat surga. Pertanyaannya, pilih gersulo apa sabar? Pilih protes, keluh kesah atau sabar? Ini faktanya loh, faktanya. Pilih sabar atau keluh kesah? Kayak masjidnya kayak piye toh? Sing parkir ra genah. Motor ya iso ilang.
mulai. Ya kan? Semalingi ngawur kuwi. Nang masjid barang kok ya maling. Mulai itu sudah mulai kalimatnya macam-macam gitu ya. Kalimatnya macam-macam. Pulang sampai rumah ngamuk mbek bojone. Kowe mesti mau ora ikhlas to. Aku mangkat ora ikhlas. Mangkane iki lho motor ilang. Istrinya disalahkan. Ya, anaknya nanya, "Pak, ada apa? Ora usah kakek kok. Cek mumet bapakmu ki." Marah-marah ya, marah. Habis itu update status, Allah nggak adil. Masya Allah. Ruwet atau nggak ruwet? Ruwet. Saya udah ke masjid, saya udah ibadah. Kok masih maling diizinkan ngambil motor saya? Kenapa kok yang nggak di diskotik tempat maksiat itu yang dimaling motornya? Kenapa orang seperti saya udah orang susah kok masih kemalingan? Ada enggak yang kemasukan setan model begini? Ada kan ya? Ada. Padahal kalau sabar itu dapat pahala surga. Makanya saya yakinnya insya Allah ayah saya itu surga. Ya, kok iso ngono? Kan harus ada dalilnya. Contoh, saya waktu masih SD, inget betul tuh. Ayah saya, SMP kelas 1. Ayah saya baru beli sepeda ponik warna biru. Untuk beli sepeda ponik warna biru itu kerja ayah saya bukan setahun, nyelengi 2 tahun itu ya. Biar bisa beli ponik warna biru. Senang saya diboncengkan ya ke tempatnya paman saya. Azan asar, waktu itu saya alhamdulillah pemuda baik-baik. Ya saya kira insya Allah cek ngono. Dan semoga selama-lamanya amin. Antum juga. Saya pamit sama ayah saya. Ayah pinjem sepedanya, tak buat ke masjid. Monggo, masjid, nepit, parkir di masjid. Singkat cerita, setan bisi, pitmu hilang lu. Ini waktu sholat bener, pitmu hilang. Tak jawab, setan jonggodo. Ya. Ini akhirnya sholat perang sama setan itu. Di masa itu belum sampai ilmu yang sekarang. Jadi setan tak ladeni. Sehingga sholat gak ngadep Allah, ngadep setan. Betul kan ya? Tak ladeni. Orang hilang. Atahiyat, batalno sholatmu batalno. Pitmu hilang. Orang hilang. Jangan ganggu. Terus gitu. Habis salam, mau zikir ini, setan ngomong, orang usah nganggo zikir, pitmu hilang. Saya orang iso, tetap zikir. Hilang, orang hilang. Habis itu kalau habis asar kan ada sholawat sambil salaman gitu kan ya. Biar lebih akrab dan menyambut datangnya pergantian malah malaikat. Ini setan ngomong, orang usah nganggo salaman, pitmu hilang tuh ngarep. Tontonan, wis tak kunci barang, orang hilang tak kunci, orang maling nang kene masjid. Begitu selesai salaman, setan ngomong, melayu, tontonan pitmu hilang, orang usah melayu, orang hilang, aku tetap melaku, tak alon-alon ke melakuku. Setan ngomong, hilang, aku ngomong, orang hilang. Sampai depan masjid, hilang tenan. Loh, entipitku. Kan hati saya hancur itu. Ya Allah, ayah saya baru beli baru hari ini beli sepeda, tak bawa ke masjid, hilang. Piye aku ngomong ini. Saya pulang itu ke jalan kaki toh, ke tempat paman saya di pinggir sebelah Kostati waktu itu nyewa di situ. Terus saya laporan, bah, pitnya hilang. Sama sedih gitu ya. Ayah saya ngomong, hilang yang di, makanya ini sing genah, gak ada. Oh ya udah enggak apa-apa, nanti beli lagi insya Allah. Sekolah tok, bapak tenan gue, mirip awak murah. Itu sabar, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Bar nangis-nangis, bar babak belur, bar update status terakhir, ya wes tak sabar, telat. Itu bukan sabar, kepeksa. Iya, ya rada api, tapi
kepeksa, sabar yang paling surga itu pada pukulan pertama. Lu simple kok. Hilang, ya wis, nanti carilah lagi. Memang enggak enak itu. Namanya sabar tuh enggak enak. Tapi kalau inget ganjarannya surga ki isine macam-macam loh. Pit yono. Lu ono pit. Tapi ya mbok genjot pisan mbok tekan ndi. Yus hilang. Pit swarga. Ya kan ya? Model-model buruk gitu kan mungkin ya. Tenaga buruk. Ya Allah, saya pengen mancal sepeda di swarga. Malaikat yang ngomong, beda loh pancalane iki. Ada itu. Tapi berbeda loh. Dapat surga itu dapat semuanya. Apapun kamu dikasih. Lah ngono sabar kok tambah nasihati. Aja nasihati sabar. Kowe ora melu ngrasake. Lho piye to ki? Jenenge sabar ki ya ora kudu melu ngrasake. Sabar itu memang enggak enak iki loro. Lah ya jeneng loro ki sabar. Nok penak jenenge syukur. Wah ini jamaah YouTube banyak yang protes, Bib tolong bahasa Indonesia Bib. Mohon maaf, rasanya beda kalau diomongkan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa ucul begini nih. Ini Jawa ucul. Jawa yang alus-alus nih termasuk yang muda-muda nih rada tidak paham. Oh ya, tak aluskan yang muda nggak paham, saya yang ngomong juga lebih nggak paham lagi. Lebih baik kita model beginilah ya, bahasa seperti ini. Sabar ya, sabar. Nah itu mau coba sekarang dijadikan model kehidupan. Loh, suamimu tuh baru dipecat loh. Terus kamu sehari makan berapa kali? Ya 3 kali. Makan ke mall enggak? Emang perlu. Apa kamu hidupnya baik-baik saja? Kenapa harus enggak baik? Sabar. Iki ora. Suami baru dipecat. Memang suami enggak becus kok. Lambene sabar ya ora iso. Lambe gitu kon sabar. Ora iso. Ada ndak oknum semacam ini? Ada. Ada Bu? Lu ada loh, ada. Oh di sini solihah kok. Enggak semacam itu. Tapi mungkin beliau mendengar suami model begitu. Naudzubillah min dzalik. Mulut nih sabar tuh. Sabar tuh. Yang abot. Rasanya pengen mulutmu harimaumu, tahan, jangan menerkam orang. Ya, tahan, kasihan ini manusia, jangan diterkam sama harimau. Sabar, dimpet. Zaman sekarang, kehidupan susah. Orang saruwet. Kalau mengatakan susah, obatnya cuma sabar. Orang sabar tuh nanti naik makom jadi syukur. Kan macam-macam. Bib, hidup sekarang susah. Susahnya neng di. Cari makan susah, ngapusi gue. Cari makan susah itu bohong. Yang ada kamu nggak mau cari. Nggak mau cari. Masuk kota Solo, cari makan, nggak akan susah. Majlis ini ya tiap rampung majlis makan, betul? Majlis tempat lain, rampung roti, ya. Acara hall NU rampung, makan. Mau ada syukuran, rampung, makan, bahkan dikasih kerdusan. Terus ngomong cari makan susah, yang ada itu cari makan menurut seleramu susah. Kamu nggak sabar dengan makanan yang ada lah, pengennya makan sehari yang harganya 500.000 ya angel. Mungkin susah. Hidup ini sekarang susah. Saya itu, rumahmu harganya berapa? 500 juta, dolen. Kan gak susah lagi kamu. Nah terus tinggal di mana? Ya ngontrak. Ngontrak 20 tahun, paling lah urung tek mati awakmu. Betul ya? Ngontrak 20 tahun masih susuk gitu, masih ada sisa. Yang buat susah adalah pikiran kita sendiri, dibuat ruwet ya, ruwet. Sabar. Nerima keadaan. Nah kalau keadaannya lagi susah, ya standar kehidupannya diturunkan. Itu namanya sabar. Bu, bisa enggak Bu begitu? Yang ada tambah nyindir suami. Mas ini loh mas, mas ini loh mas, mas ini mas. Suaminya dibisik, mas ini loh mas, mas ini loh mas, mas ini mas.
Wah, untung kupingnya sabar. Suami ini kalau kupingnya nggak sabar, bahaya itu. Mulutnya jadi liar. Telinga ini kan harus sabar ya. Jangan dimasukkan, sabar, tahan, mentalkan. Masuk telinga kanan, baru mau masuk, keluar kembali kepada yang berbicara. Cakep itu. Ada apa namanya filternya. Wong TikTok aja ada filternya. Wajah yang kurang bagus dikasih fasilitas, baguskan wajahmu. Betul enggak? Jangan tampilkan wajah yang kurang bagus pada orang lain, kasih filter. Kulit yang kurang putih, putihkan, kasih filter. Nah, buat telinga kita ini di filter, ora enak, wajah lebok ke hati. Itu namanya sabar. Ora enak, sabar. Gue ora sabar, gue bodoh. Sudah tahu nggak enak kok dimasukkan ke dalam hati. Sabarnya telinga adalah menolak hal-hal yang nggak enak. Buang, ini sabar. Jangan sampai dibawa ke hati. Masuk hati susah. Sabarnya hati ini lebih abot. Mending di telinga dulu. Kalau udah masuk ke hati yang nggak enak, lebih berat itu sabarnya. Ya sabarnya lebih berat. Jelas ibu-ibu? Apa bu? Masya Allah. Jadi ibu udah bisa ridho? Ibu bisa ridho. Ibu bisa sabar? Masya Allah. Istri yang sempurna. Istri itu kalau udah ridho dan sabar, Masya Allah, itu surga bagi suami. Betul para suami? Ya, contoh misalnya ya, suami pulang, ditanya, mas gaji 1 bulan gimana? Habis di. Istrinya ridho, alhamdulillah, gajinya habis mas. Tapi kamunya tidak. Masya Allah, ridho dia, mesem. Terus nanya suaminya, lah dik, terus kita malam ini makan apa? Ya sabar mas. Karena nggak ada yang dimakan, ya mari kita ngobrol sampai tidur. Ini istri model begini masih ada atau sudah langka? Langka atau punah? Udah punah ini. Susah ditemukan ya bu, punah. Kalau ada dilindungi itu oleh undang-undang itu. Harus dimuliakan semulia-mulianya, termasuk wali-wali Allah itu, ya, wali-wali Allah. Karena untuk bisa ridho dan sabar seperti itu tidak mudah. Kalau sabar sholat itu masih lebih mudah. Wudhu, kan sholat butuh sabar wudhu, sabar ngadeg, sabar ruku, sabar sujud, ya kan? Butuh sabar. Itu lebih mudah. Tapi kalau sabar menerima keadaan itu lebih berat. Nah itu butuh latihan dari yang kecil-kecil. Ini tadi saya mau ke sini, mau ngajar, ambil baju, kena lemari, krek. Ya, luka dikit. Alhamdulillah, dosonte. Itu latihan sabar. Caranya begitu, bukan lemarinya disalahkan. Lemari kok kayak gini. Nyusahi wae. Bukan begitu. Alhamdulillah, dosanya habis. Kan 1 duri menghapus dosa. Lan rodok suwek titik kan. Lebih dari duri ini, berarti dosanya habis. Itu cara ngelatih sabar dengan membandingkan musibah dengan imbalan. Musibahnya apa, imbalannya apa. Nanti kita bisa sabar. Clear? Bu? Sabar ya bu? Alhamdulillah. Orang sabar itu nanti masuk surga. Ada orang nanya sama saya, Bib, kalau saya bersabar menghadapi suami saya, nanti di surga siapa suami saya? Harapannya itu dapat ganti. Saya jawab ya, kalau suamimu masuk surga ya di surga ya suamimu yang sekarang di dunia ini. Ya Allah, Bib, di dunia sudah sabar, di akhirat suruh sabar lagi. Di dunia sudah sabar, di akhirat suruh sabar lagi. Usah ngawur kamu. Kau udah di surga itu ya udah berubah. Makomnya surga itu syukur semua. Begitu masuk surga aja ucapannya alhamdulillah. Gak ada orang masuk surga ucapannya innalillah, gak ada. Masuk surga itu langsung alhamdulillah. Itu tempat untuk syukur. Jangan khawatir, wajah suami berubah, paras berubah, gantengnya luar biasa. Perilakunya juga indahnya luar biasa. Itu buah kesabaran adalah surga. Wah, ada lagi yang ngomong, alhamdulillah Bib,
Karena saya sabar menghadapi suami saya, alhamdulillah. Sekarang saya diganti suami yang baru, Bib. Tanya toh, maksudnya gimana? Ya saya sabar, Bib, menghadapi suami saya, sabar betul. Sampai suami saya itu meninggal dunia, Bib. Lah karena saya itu janda muda, Bib. Alhamdulillah, terus ada yang lamar saya. Ternyata yang ini tuh, Bib, buah kesabaran yang dulu, yang ini soleh banget, Bib. Masya Allah. Apakah wahai para suami, kamu ingin jadi yang seperti itu? Disabari istrimu kemudian diganti sama Allah dengan yang lain. Kamu dimatikan dulu, didatangkan suami baru. Bu, enggak begitu ya, Bu? Enggak, Ibu enggak begitu. Tapi ada yang begitu, ada yang begitu. Alhamdulillah suami saya yang sekarang tidak seperti suami saya yang dulu saya sabar, maka diganti dengan suami yang baru ini yang Masya Allah baiknya luar biasa. Lah coba kalau yang ngomong gitu suaminya, alhamdulillah berkat saya sabar menghadapi istri saya, Bib. Sekarang diganti istri yang baru. Lah yang lama mana? Meninggal, Bib. Yang baru ini solihah baiknya luar biasa. Kan jangan seperti itu ya. Jangan sampai pasangan kita sabar dengan kita. Yuk rubahlah pasangan kita, syukur dengan kita. Ya, syukur terus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita udah bisa ridho, nanti munculnya syukur. Alhamdulillah. Hakadza walafu minkum. Satu Al-Fatihah untuk almarhum Ananda Eros Nur Fajri Syahron Dani bin Matroji. Semoga Allah menjadikan ruhnya di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Begitu pula orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, sahabat kerabat yang dahulu bersama kita yang telah berada di alam barzah sana, semoga diletakkan ruh mereka semua bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan semoga semua amal kebajikan yang kita lakukan di hari ini, di hari sebelumnya, pada malam hari ini khususnya, disampaikan pahalanya untuk mereka semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin mi'anafiyah wa ala manhibuna ali baila hadratin nabi sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk kesembuhan paman saya Habib Ali bin Ali Al-Habsyi. Semoga diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diberi panjang usia dalam segala kebaikan, kebahagiaan dan ketaatan, dijadikan seluruh keluarganya dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang bahagia, panjang usia semuanya. Ala hadiniyah wa ala kunyatin salihah jami'an nafi'ah wa ala manhabuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan niat semoga semua yang malam hari ini sedang bersedih hati dimanapun berada, karena apapun masalahnya, semoga kesedihan hatinya diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya diganti dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi solusi, diberi jalan keluar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempit rezeki dijadikan lapang rezekinya, yang saat ini membutuhkan harta untuk membayar hutang-hutang diberi oleh Allah harta yang berlimpah dari segala arah yang barokah tanpa susah payah untuk melunaskan hutang-hutangnya. Yang punya hajat-hajatnya diwujudkan oleh Allah Ta'ala tanpa susah payah, tanpa masalah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah jamin afiyah wa ala mahibuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang selamat dunia, selamat akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirah, sukses dunia, sukses akhirah, mulia dunia, mulia akhirah. Dan semoga berkat Al-Fatihah anak-anak kita dekat dengan kita dunia akhirah, cinta kepada kita dunia akhirah. Dan semoga anak-anak kita dijauhkan dari keburukan dunia dan keburukan akhirah, petaka dunia dan petaka akhirah. Dan semoga pasangan hidup kita dijadikan bahagia sebahagia-bahagianya dunia hingga akhirah, tentram setentram-tentramnya dunia hingga akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah jami'an nafi'ah wa ala manhabun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.